Lebih dari 80% hutan Indonesia menjadi habitat bagi perkembangan kayu gaharu. Umumnya kayu-kayu gaharu ini banyak dijumpai pada batang-batang pohon yang tumbuh alami selama puluhan tahun. Penyebaran tanaman gaharu sendiri tergolong hampir merata, karena sejumlah daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang sama. Sehingga jenis pohon gaharu di Indonesia juga tak jauh berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Gaharu adalah nama kayu dari jenis Aqualaria atau anggota keluarga gaharu-gaharuan Timelaceae. Selain Indonesia, gaharu juga tersebar di sejumlah negara, di antaranya Bangladesh, Bhutan, India, Iran, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sementara di Indonesia jenis gaharu terbagi 6 spesies, yakni Aquilaria beccariana, Aquilaria cumingian, Aquilaria filaria, Aquilaria hirta, Aquilaria malasensis, dan Aquilaria microcarpa. Pohon gaharu secara mudah bisa dikenali dengan ukurannya yang besar dan tinggi. Tingginya bisa mencapai 40 meter dengan diameter batang lebih dari 60 cm. Batang pohon gaharu alam berbentuk lurus, berkayu keras, dan tidak berbanir. Kulit pohon bertekstur halus dan berwarna coklat keputihan. Daun gaharu tunggal berbentuk lonjong memanjang dengan panjang 5 sampai dengan 8 cm dan lebar 3 sampai dengan 4 cm. Tanaman gaharu sudah lama dikenal masyarakat sebagai salah satu hasil hutan yang bernilai ekonomi tinggi. Nilai ekonomis tertinggi dari tanaman gaharu ini berasal dari resin atau gubal gaharu. Kayu gaharu menjadi mahal setelah menjadi gubal. Gubal yang mengandung resin adalah getah yang terbentuk setelah pohon gaharu terinfeksi sejenis jamur parasit yang disebut kapang. Dalam proses ini, gubal gaharu terbentuk dari hasil mekanisme pertahanan pohon dari jaringan kayunya yang terluka. Proses inilah yang kemudian terproduksi menjadi resin yang tersimpan dalam kayu gaharu. Hingga kemudian gubal inilah yang menjadikan kayu gaharu menjadi khas, unik, dan beraroma wangi. Dan gubal ini pula yang kemudian dihargai sangat mahal di pasar internasional. Kayu gaharu yang mengandung gubal bisa dihargai hingga puluhan juta rupiah per kilonya. Bahkan kayu gaharu tanpa gubal atau resin sekalipun masih laku terjual puluhan ribu per kilonya. Kayu gaharu baik yang mengandung gubal ataupun tidak diekspor ke berbagai negara seperti Saudi Arabia, Kuwait, Yaman, Uni Emirat, Turki, Singapura, Jepang, Cina, dan Amerika Serikat. Di sana kayu gaharu dijadikan bahan baku untuk industri kosmetik, wewangian, obat-obatan, hingga menjadi hio atau dupa wewangian. Dan aneka kerajinan kayu gaharu dengan kualitas gupal terbaik bisa dihargai hingga puluhan juta rupiah per satu. Memang pembudidayaan gaharu membutuhkan waktu yang lama.
Dan untuk menghasilkan gaharu yang mengandung resin tidak mudah. Jauh lebih mudah melakukan pemburuan dan penebangan kayu gaharu langsung dari hutan. Potensi gaharu ini sebenarnya sangat besar ya. Satu pohon bisa menghasilkan kurang lebih antara 7 sampai dengan 10 juta per pohon. Jadi kalau kita menanam 100 pohon, berarti kita sudah bisa memprediksikan mendapat penghasilan antara 700 sampai dengan 1 miliar rupiah per 100 pohon gaharu yang kita tanam. Cuma memang proses untuk menjadikan gaharu ini itu tidak serta-merta kita tanam dia langsung menjadi gubal gaharu. Di sini akan ada proses pembentukan gubal tersebut. Kalau gaharu secara alam itu paling 2%. Dari 100 pohon paling 2 pohon yang mengandung gubal gaharu. Karena pohon ini dia bukan pohon gaharu, pohon penghasil gaharu. Pemakai gaharu terbesar itu adalah Timur Tengah. Jadi Timur Tengah memang negara yang menggunakan gaharu ini sangat luar biasa. Jadi setiap hari mereka membakar gaharu untuk wangi-wangian. Kemudian kalau untuk ke negara-negara Cina, Jepang, Korea, mereka gunakan ini sebagai obat herbal. Jadi obat yang sangat manjur untuk digunakan untuk sebagai obat TBC, radang paru-paru, ginjal, dan masih banyak lagi obat yang bisa digunakan dari mawar. Perburuan dan penebangan pohon gaharu inilah yang kemudian mengakibatkan vegetasi hutan menjadi berkurang. Ditambah lagi pohon-pohon gaharu yang tumbuh alami di hutan kini mulai langka. Namun di sisi lain, gerakan pembudidayaan pohon gaharu di Bangka Belitung masih terus dilakukan oleh sejumlah masyarakat yang tergabung dalam kelompok-kelompok pencinta gaharu.
gaharu, langkah ini juga sebagai bentuk wujud aksi pelestarian lingkungan dan menjaga pohon gaharu agar tak punah. Setelah saya menanam dan saya melakukan uji coba proses pembentukan inokulasi, ya, dan saya jual, baru saya mengajak masyarakat untuk membudidayakannya. Nah, ini intinya bagaimana ini bisa merata di beberapa desa semua itu untuk menjadi sebagai alternatif tambahan, bukan alternatif pengganti. Waktu itu kita masih sesederhana lah kita kan, karena pengetahuan kita juga masih terbatas. Tapi kita terus menggali ilmu tentang gaharu itu. Nah, kemudian kita akhirnya bisa menyebar luas untuk sampai ke Bangka Belitung ini. Ya, sekarang kita membentuk satu persatuan petani-petani gaharunya yang dulu kita sosialisasi, kurang lebih sekitar hampir 400-500 petani lah, ya, yang kita ini. Tahun ini saja kelompok ini bisa melakukan penanaman sekitar 250.000 bibit gaharu yang tersebar di sejumlah lahan milik swasta maupun petani lokal dan warga sekitar. Proses budidaya ini juga terbilang mudah. Cukup mengetahui teknik-teknik budidaya seperti yang terdapat dalam literatur. Warga sudah bisa melakukan budidaya secara mandiri. Terlebih lagi, hasil penelitian menunjukkan tekstur tanah di Bangka Belitung juga cocok untuk pertumbuhan tanaman seperti gaharu. Yang terpenting dalam proses budidaya ini adalah setelah bibit gaharu ditanam, proses perawatan harus benar-benar diperhatikan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk merawat tanaman gaharu ini. Yang pertama adalah memberinya naungan. Naungan gaharu bisa dibuat dari jerami atau jaring yang berukuran lebar. Tujuan pemberian naungan ini adalah menghindari gaharu dari paparan sinar matahari secara langsung. Sama seperti tanaman lainnya, dalam proses ini juga diperlukan penanggulangan terhadap hama atau penyakit dengan memberikan pestisida. Dan yang terakhir adalah proses inokulasi. Proses inilah yang menjadi kunci kesuksesan pembudidayaan gaharu secara mandiri. Teknik inokulasi merupakan proses penyuntikan jamur ke dalam pohon-pohon gaharu yang sebelumnya sudah dilubangi. Penyuntikan jamur ini biasanya dilakukan pada saat pohon sudah berusia 2 tahun ke atas. Jamur yang sudah disuntikan inilah yang nantinya menjadi cikal bakal produksi resin atau gubal dalam tubuh pohon gaharu. Umumnya masa pemanenan dapat dilakukan dengan jeda 1 hingga 2 tahun pasca penyuntikan atau inokulasi ini.
Respon positif budidaya kini mulai terlihat. Selain pengembangan budidaya gaharu secara berkelompok, kini warga Bangka Belitung juga sudah mulai tergerak untuk membudidayakan gaharu secara mandiri. Petani-petani lokal kini memanfaatkan kebun dan pekarangan rumahnya untuk ditanami gaharu jenis Malasensis. Budidaya tanaman gaharu merupakan salah satu jenis usaha yang cukup menjanjikan, karena peluang usaha budidaya tanaman ini terbilang masih terbuka lebar. Terlebih lagi, hasil olahan seluruh bagian dari pohon gaharu hampir semuanya bisa dimanfaatkan. Kemarin kita tanami sekitar 250 pohon dengan sistem tumpang sari dengan tanaman buah ya. Jadi saya juga mengoleksi tanaman buah di sini. Ya, tujuan saya sebelum gaharunya bisa kita panen, tanaman buahnya udah bisa masuk menjadi sumber penghasilan sebelumnya. Kalau kami petani murni ya, kami tidak investasi untuk tanaman gaharu, tetapi kita ini adalah investasi selak. Istilahnya kita punya investasi lain, tetapi ini adalah deposito kita untuk hari tua ya. Yang paling banyak diminati pasar dunia adalah minyak gaharu yang dihasilkan dari proses penyulingan. Prosesnya yang tergolong kompleks membuat minyak gaharu terbilang sulit produksinya. Kadar kualitas minyak gaharu juga ditentukan oleh gubal-gubal gaharu yang sudah terbagi dalam kelas-kelasnya. Bahkan untuk kelas tertinggi, 1 liter minyak gaharu bisa dijual hingga 200 juta rupiah. Minyak gaharu dihasilkan dari proses penggilingan dan pengukusan selama 3 hari. Dari bahan gubal gaharu seberat 10 kg, dapat dihasilkan sekitar 200 ml minyak gaharu dengan harga jual mencapai puluhan juta rupiah. Pemanfaatan gaharu untuk diolah menjadi minyak sudah dikenal oleh masyarakat sejak lama. Itu karena permintaan pasar terhadap minyak gaharu terus meningkat setiap tahunnya. Kini pengolahan minyak gaharu Bangka Belitung juga sudah berjalan dan terus mengikuti perkembangan permintaan pasar.
Minyak-minyak gaharu pun sudah dikemas dan dilabeli sebagaimana mestinya, agar bisa diperjualbelikan dengan bebas, terutama untuk kebutuhan ekspor ke luar negeri. Sisi lain, pemanfaatan hasil olahan gaharu juga belum terputus. Ampas sisa pemapasan gubal-gubal gaharu untuk disuling menjadi minyak pun masih bisa terpakai. Ampas sisa hasil penyulingan ini kini diproduksi untuk pembuatan dupa atau wewangian aromaterapi. Dan baru-baru ini tengah digalakan adalah produksi teh gaharu. Ya, teh gaharu juga menjadi olahan lain yang berpotensi untuk dikembangkan dan dipasarkan sebagaimana teh dari dedaunan tanaman lainnya. Pasar yang terbuka lebar ditambah permintaan gaharu yang terus meninggi inilah yang kini menjadi peluang dan potensi untuk menjadikan gaharu sebagai salah satu komoditas strategis hasil hutan bukan kayu Bangka Belitung. Hal inilah yang masih menjadi pekerjaan rumah sekaligus tantangan bagi semua pihak untuk saling bersinergi dan mengembangkan dan memajukan industri pengolahan gaharu agar dapat memenuhi kebutuhan dunia yang haus akan gaharu Indonesia. 5 tahun ke depan, 5 atau 10 tahun ke depan, gaharu alam pasti akan habis. Jadi untuk mensuplai permintaan gaharu dunia, otomatis nanti gaharu inilah sebagai pohon masa depan. Sebagai budidaya gaharu ini sebagai untuk memenuhi permintaan dunia tadi. Ini potensinya ke depan itu akan semakin besar. Hal pokok yang masih menjadi kendala itu yakni adalah ketersediaan lahan untuk menanam bibit-bibit gaharu yang dinilai masih belum terpenuhi. Akses kemudahan bagi para petani pemula untuk mendapatkan bibit dan inokulan yang unggul. Mengingat harga inokulan tergolong mahal dan sulit untuk dijangkau oleh petani pemula. Juga aspek akses informasi yang terbilang minim akibat terbatasnya sumber daya manusia yang paham dan mengerti soal pembudidayaan gaharu. Dan yang terakhir adalah sistem pemasaran produk gaharu yang masih terpusat di Jakarta. Para pembudidaya berharap sejumlah kendala ini dapat teratasi untuk menumbuh kembangkan dan memacu perekonomian Bangka Belitung dari aspek hasil olahan kehutanan. Karena bukan tidak mungkin Indonesia dapat menjadi salah satu negara dengan produsen gaharu terbesar dunia kedua setelah Thailand.